Jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, baik juga yang ada di gereja, perlu kami sampaikan bahwa di dalam tata ibadah kita yang tercetak, yang seyogianya kita dilayani oleh Bapak Pendeta Lim Hengki Lemina STH dari Pendeta GPM. Kita pada saat hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Mario Timbuleng SSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Paulus Binjai. Oleh karena itu kami sampaikan, karena beliau Bapak Pendeta Lim Hengki itu dalam keadaan sakit, pada saat ini kita dilayani oleh Bapak Mario Timbuleng SSI. Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Jemaat kasih Tuhan, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah kita ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Mario Timbuleng SSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Paulus Binjai. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk kita sambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Tindakan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman, langit pun dijadikan, tentara pun tercipta oleh nafas-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama menjadi nas pembimbing bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai juga.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah sumber segala karunia, Engkaulah kekuatan, sumber pengharapan dan kasih bagi kami. Engkaulah yang senantiasa memberkati hari-hari kehidupan kami. Allah sumber segala hikmat, seringkali kami terjatuh dalam godaan dosa dan kesalahan. Kami abai terhadap firman-Mu yang menegur jalan-jalan hidup kami yang tidak seturut kehendak-Mu. Kami pun lalai mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak kami. Kami juga tidak mengandalkan hikmat-Mu dalam pelayanan, sehingga mengabaikan keutuhan persekutuan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mohon baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus, agar kami selalu mendengar dan mengikuti hikmat yang daripada-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Yesus Kristus senantiasa menjadi sumber teladan kami, sehingga melalui karya hidup yang benar, kami menjadi saksi Kristus yang mewartakan kasih, keadilan, dan damai sejahtera bagi sesama di dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Inilah doa kami. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal, kekal selama-lamanya. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur Bapa, ku telah lepas berkat anugerah. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan terlebih dahulu renungan kita dari kitab Ibrani pasal 11, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Kitab Ibrani pasal 11, ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita berdoa
mohon bimbingan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kesempatan kami boleh beribadah. Secara khusus pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu, curahkanlah Roh Kudus Tuhan yang membimbing kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kami dimampukan mengerti akan firman Tuhan, dan bahkan dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, kami dimampukan untuk memperlakukannya di dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Dan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba juga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami, anak-anak-Mu, telah bersedia untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala bukti, dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberitakan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan mempersembahkannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Ya, kembali Bapak Ibu saya menyapa Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Ya, terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat semua ya, termasuk Bapak Ibu yang pada saat ini sedang mengikuti live streaming di rumah. Ya Bapak Ibu dan Saudara, hari ini bicara tentang iman ya Bapak Ibu ya. Ada contoh-contoh
pertama Habel, Henok, dan Nuh. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang iman seorang Habel ya, ia melakukan segala sesuatu, ia mempersembahkan yang terbaik dari dirinya untuk Tuhan. Bahwa pada akhirnya kita melihat Bapak Ibu ya, antara Habel dan Kain. Kita lihat bagaimana Tuhan berkenan kepada Habel, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada Kain. Kenapa? Bapak Ibu nanti kalau baca bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh Habel menjadi sesuatu yang berkenan karena ia melakukannya dengan hati, dengan sungguh-sungguh. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kain. Ia memberi persembahan tetapi ia bersungut-sungut. Ya. Kenapa pada akhirnya Habel mendapatkan perkenanan? Bahwa ia percaya bahwa Allah yang memberikan berkat kepadanya, dia juga memberikan yang terbaik dari dirinya. Itu pertama Bapak Ibu ya. Karena ia mengimani segala sesuatu yang ia terima asalnya daripada Tuhan, sehingga ia harus memberikan yang terbaik. Begitu Bapak Ibu ya. Yang kedua, kita langsung saja kepada Nuh. Kira-kira Bapak Ibu tahu kisah Nuh ya? Apa yang terjadi ketika ia melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Ia dicemooh, ia dicaci maki. Karena apa? Ia sedang mempersiapkan segala sesuatu yang besar, yang luar biasa, dan ia melakukannya tanpa berbantah-bantahan kepada Tuhan. Beriman tanpa rasa takut, begitu Bapak Ibu ya. Karena dalam pemikiran seorang Nuh, ini Tuhan loh yang bicara. Sebagai ciptaannya dan sebagai orang yang memegang teguh imannya, ia melakukan Bapak Ibu. Tanpa bertanya apa sih sebenarnya maksud Tuhan, apa sih sebenarnya kehendak Tuhan, dan ia tidak malu Bapak Ibu. Ya. Dan kalau kita bicara iman, kita harus juga berani bicara tentang perbuatan. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di Yakobus ya 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17 ya. Ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Iman dan perbuatan harus beriringan berjalan. Bisakah kita beriman tanpa melakukannya, tanpa tidak melakukannya? Bisakah kita melakukan sesuatu tanpa beriman? Bisa. Dan sebaliknya. Tetapi kalau kita bicara tentang iman, kita bicara juga pertama Bapak Ibu tentang kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhanlah yang terjadi kan di dalam kehidupan kita, jangan kehendak kita yang terjadi. Karena apa Bapak Ibu? Kita percaya bahwa ketika kita beriman, kita sedang percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Bukan rancangan kecelakaan. Jadi pertama, bicara tentang iman, bicara tentang bagaimana Tuhan harus berkuasa di dalam kehidupan kita. Bukankah sebagai pengikut Kristus berserah kepada Tuhan? Ya. Kalau kita lihat lagi Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah contoh-contoh. Kalau kita baca sampai akhir, diberi judul oleh perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, saksi-saksi iman. Bagaimana orang-orang ini, orang-orang pilihan Tuhan, melakukan segala sesuatunya meskipun harus didera, harus mendapatkan hukuman, dan bahkan tidak jarang mengalami kematian ya Bapak Ibu Saudara. Kalau dipikir-pikir beriman kok rasanya mengerikan ya Bapak Ibu ya. Kenapa mengerikan? Karena kok sampai harus meregang nyawa. Tetapi Bapak Ibu, itulah salib yang harus kita pikul. Bukankah dunia membenci Kristus? Berarti dunia juga membenci para pengikutnya.
Itu berarti di dunia kita harus pikul salib. Bapak Ibu dan Saudara, kita kalau bicara tentang kehidupan di dunia, kita tentu berharap segala sesuatunya baik-baik saja ya. Kalau bisa Tuhan, cawan ini berlalu daripadaku. Kan kita bicara selalu seperti itu Bapak Ibu ya. Karena kita selalu berharap kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kita juga harus berani dong bicara tentang murka Allah di dalam kehidupan. Kenapa harus bicara murka Allah? Supaya iman kita semakin diperkuat. Jangan sampai kita malah dengan pola pikir kita yang menyesatkan, kita sedang memainkan Allah di dalam pikiran kita, sehingga murka Tuhan terjadi. Setuju gak Bapak Ibu? Ketika kita bicara kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kita juga harus berani dong bicara tentang murka Tuhan. Kita juga harus bicara tentang hukuman Tuhan. Supaya imbang. Jangan kita maunya kasihnya saja, tetapi di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, belok kiri, belok kanan. Kalau kita beriman kepada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya jangan sampai belok kiri, belok kanan. Orang-orang disebutkan dalam Ibrani 11 adalah orang-orang yang luar biasa mendapat pengakuan di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang-orang inilah yang harus menjadi contoh, role model di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah bicara role model Bapak Ibu ya, akhirnya kita masuk di dalam satu pertanyaan reflektif. Pertanyaannya sederhana Bapak Ibu. Sudah kenalkah aku terhadap diriku? Sudah kenalkah aku terhadap diriku? Pertama, sudah kenalkah aku terhadap diriku sebagai seorang pengikut Kristus? Atau jangan-jangan kita hanya mengenal, tetapi tidak melakukan. Ini pertanyaan yang dalam sekali Bapak Ibu Saudara. Ketika saya mempersiapkan khotbah hari ini, saya bertanya sama Tuhan, sebenarnya kenapa sih Tuhan Engkau tunjukkan orang-orang ini? Engkau tuliskan di dalam kitab bahwa orang-orang ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Supaya kita kembali kepada diri kita. Pertama, sudahkah kita setia? Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang tadi, kenalkah aku terhadap diriku sendiri sebagai seorang pengikut Kristus itu, harusnya setiap hari direfleksikan. Jangan-jangan kita tidak mengenal diri kita sendiri. Karena kita sudah menjadi sama dengan dunia. Wah, ini menjadi tantangan Bapak Ibu Saudara ya. Karena kalau kita sudah mengenal diri kita berani bicara kasih Tuhan, kita juga harus berani bicara tentang hukuman daripada Tuhan. Jangan berat sebelah. Karena apa? Karena ketika kita beriman Tuhan adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tunjukkan itu juga di dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Jangan melanggar. Karena kalau Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita bilang, ya Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, keluar gereja, kita sudah menjadi sama dengan dunia. Buat apa? Ketika di dalam gereja, di luar gereja, di dalam rumah, di tempat pekerjaan, ketika kita bicara kita adalah anak-anak Tuhan, status itu tetap ada. Supaya apa? Jangan kita menjadi sama dengan dunia ini. Khotbah hari ini kan temanya berkenan di hadapan Allah ya Bapak Ibu Saudara ya. Berkenan di hadapan Allah harus ada komitmen. Ya. Contoh-contoh ini adalah motivasi Bapak Ibu. Motivasi agar jangan kita malah berbalik. Ternyata menjadi pengikut Kristus itu susah ya. Ternyata menjadi pengikut Kristus itu harus pikul salib ya. Ketika kita sudah mulai berkeluh kesah, sudah mulai pikir macam-macam, pada akhirnya kita menjadi tidak setia. Tetapi ketika kita pahami bahwa menjadi pengikut Kristus harus pikul salib Bapak Ibu,
Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Itu. Terus kalau misalnya ada pergumulan hidup, bagaimana? Saya suka pakai contoh lagu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana dalam pergumulan hidup? Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Yang dijaga apa Bapak Ibu? Iman percaya kita bahwa suatu hari nanti ketika harinya datang, kita tidak takut. Karena apa? Penghukuman itu tidak berlaku bagi kita. Penghukuman hanya berlaku bagi mereka yang tidak setia. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita percaya kita adalah orang-orang hidup berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan, buat apa kita takut menghadapi hari-hari kedatangan Tuhan? Karena di dalam kehidupan kita Bapak Ibu cuma ada dua. Seperti yang dikatakan Imamat 26 Bapak Ibu ya. Bahwa Imamat 26, coba mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya. Kita sama-sama membuka kitab Imamat 26. Bicara kehidupan cuma ada dua ya Bapak Ibu ya. Apa di situ ditulis? Imamat 26. Cuma ada, diberi Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul apa? Hanya dua kan Bapak Ibu? Berkat dan kutuk. Diberkatilah orang-orang yang hidupnya berpadanan dengan Tuhan, tetapi terkutuklah orang-orang yang hidupnya menjauh daripada Tuhan. Itu bukan kata pendeta Bapak Ibu, itu kata firman Tuhan. Supaya kita kalau hidup sebagai orang beriman, takut kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan murka. Tetapi dekatlah kepada Tuhan, karena Tuhan sumber berkat di dalam kehidupan kita. Dan supaya kita menerima berkat Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Ya Bapak Ibu, jadi jangan cuma terpaku pada berkat, kasih setia, kasih sayang Tuhan. Kita lupa bahwa kalau kita melanggar itu, kita juga harus berani bicara hukuman, murka Tuhan, penghakiman, dan lain sebagainya. Tetapi marilah kita membentuk satu pola pikir, hidup kita adalah hidup yang berkenan di hadapan Allah, maka susun menjadi baik. Karena apa Bapak Ibu? Kata Tuhan sendiri kan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup yang kudus adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita sudah bicara tentang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, sudahkah kita kenal terhadap diri kita? Sudahkah kita mempunyai komitmen iman, komitmen pribadi, komitmen di dalam keluarga, bahwa jangan sampai kita memberi celah kepada iblis untuk masuk dan kita semua hancur. Saksi-saksi iman, ada motivasi yang sudah ditunjukkan, yang memotivasi kita untuk hidup bahwa benar Tuhan, orang-orang ini adalah contoh orang-orang yang diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan aku juga menjadi contoh berikutnya di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pekerjaan, bahkan di dalam kehidupan pelayanan bersama dengan Tuhan. Ketika kita mau memasuki minggu yang baru, 7 hari yang akan kita lalui, ini menjadi tantangan. Betul Bapak Ibu, menjadi tantangan. Kenapa? Kalau kita taat dan setia, iblis pun juga taat dan setia untuk sering menggoda. Ya. Kalau kita levelnya D3, iblis itu S1. Kalau kita S1, iblis itu S2. Kalau kita S2, iblis itu S3. Dan seterusnya. Kenapa? Karena iblis itu mengaum-ngaum seperti singa yang mencari mangsa yang lemah supaya dapat diterkam.
Dan kalau sudah bicara diterkam Bapak Ibu, kita bicara tentang kebinasaan. Udah selesai kan Bapak Ibu? Diterkam apa? Ya sudah selesai. Dan sebagai penutup Bapak Ibu, saya selalu juga suka lagu ini, karena setiap hari ketika saya menyanyikan lagu ini, saya selalu merasa hidup saya disentuh oleh Tuhan. Dan juga bicara tentang hidup disentuh oleh Tuhan, kita bicara tentang kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Wah, kenapa? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi kalau kita sudah tidak berdaya, sudah gak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu, percayalah, hidup kita sudah menjadi berkat. Jangan malah menjadi kutuk. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dibimbing oleh Tuhan, dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan, bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Tetaplah kau di jalan Tuhan, setia dalam tugasmu, yang kepada Yang tak berkurang, dibaruinya hidupmu, yang kepadanya berserah, tak ditinggalkan olehnya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita naikkan syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini sapaan firman Tuhan kembali mengingatkan hidup dan kehidupan kami agar senantiasa hidup di dalam berkat
dan pemeliharaan Tuhan. Ada contoh-contoh yang Tuhan sudah hadirkan di dalam hidup dan kehidupan beriman kami, agar kami teladani, dan terlebih kami juga boleh menjadi contoh-contoh masa kini di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Kami tetap memohon kepada Tuhan, berikan kami kekuatan memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena akan kami jumpai berbagai-bagai tantangan, terutama di dalam kehidupan ini. Tetapi biarlah tantangan jangan berkuasa di dalam kehidupan kami, tetapi bersama-sama dengan Tuhan, kami boleh mengatasi segala tantangan dan pergumulan yang ada. Kami menyerahkan ya Tuhan minggu yang akan kami jalani, serta mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas satu minggu yang telah kami lewati. Bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di GPIB Efata Tanjung Morawa, kami bersama-sama menundukkan kepala berdoa, memohonkan kepada Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada di 3 sektor di jemaat Tuhan di Efata Tanjung Morawa. Tuhan melawat kehidupan mereka, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati setiap kaum bapa sebagai imam di tengah-tengah keluarga yang senantiasa juga mengabarkan tentang kebaikan Tuhan bagi seisi rumah tangga mereka. Berkati setiap kaum bapa di tengah-tengah pekerjaan yang ada, di tengah-tengah tugas tanggung jawab yang ada, maupun segala sesuatu yang dilakukan untuk menghidupi keluarga. Tuhan berkenan dan Tuhan juga yang mencurahkan berkat di dalam kehidupan mereka. Kami juga menundukkan kepala berdoa ya Tuhan bagi setiap kaum ibu sebagai tiang doa di tengah-tengah keluarga yang senantiasa memohonkan kepada Tuhan melalui doa mereka agar menjaga dan memelihara kehidupan setiap anggota keluarga. Tuhan memberkati setiap kaum ibu dengan kesehatan, dengan damai sejahtera dan sukacita. Biarlah sebagai tiang doa di tengah-tengah keluarga tak putus-putusnya mendoakan keluarga mereka kepada Tuhan. Bahkan kalaupun setiap ibu ada yang harus bekerja Tuhan sebagai tulang punggung keluarga, dengan usaha-usaha yang ada Tuhan juga memberkati mereka. Sebagai ibu rumah tangga yang membesarkan anak-anak, Tuhan juga memberkati mereka. Begitu juga ya Tuhan bagi anak-anak kami, sebagai anugerah yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan keluarga. Kami tetap membawa anak-anak kami ini kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, baik di dalam masa pertumbuhan, di dalam studi yang pada saat itu Tuhan dilaksanakan secara daring maupun luring. Tuhan jauhkan mereka dari sakit penyakit, tetapi biar di dalam perlindungan Tuhan, anak-anak kami ini boleh bertumbuh. Anak-anak kami ini boleh menjadi kebanggaan kami. Anak-anak ini boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua, dan terlebih masa depan yang indah, yang cerah Tuhan boleh sediakan bagi setiap anak-anak kami. Juga bagi orang-orang tua kami, para lansia. Di dalam masa tua mereka ya Tuhan, kami sebagai anak-anak tetap menjaga kehidupan orang-orang tua kami, bahkan membalas kebaikan mereka dengan kasih sayang yang kami tunjukkan ke dalam kehidupan mereka. Kami mohon ya Tuhan, di tengah-tengah masa tua mereka, Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita, dan kesehatan. Kami percaya Tuhan, tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak menjaga orang tua kami dengan penuh kasih dan sayang. Dan itulah yang boleh kami berikan yang terbaik. Sebab ya Tuhan, kami percaya ketika kami boleh merawat dan juga menjaga orang tua kami, di situ ada berkat dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa juga tercurah di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga kami, anak, istri, suami yang terpisah jauh dari kami karena studi, karena pekerjaan dan lain sebagainya. Tuhan memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami semua. Jauhkan mereka Tuhan dari segala macam mara bahaya, sakit penyakit, tetapi biarlah di dalam pertolongan kasih Tuhan
di dalam perlindungan kasih Tuhan dan di dalam berkat Tuhan, sanak keluarga kami boleh ada dalam keadaan yang baik. Dan pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang masih menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tidak hanya bagi kami semua, tetapi menjadi pandemi global. Kami tetap memohonkan kebaikan Tuhan. Biarlah di dalam kuasa Tuhan, melalui doa kami pada saat ini, kami tetap memohon agar Tuhan, jika Tuhan berkenan ya Tuhan, jauhkanlah virus COVID ini daripada kami, dan biarlah juga virus ini boleh berlalu di dalam kehidupan manusia. Kami juga berdoa teringat bagi mereka yang harus kehilangan sanak keluarga akibat COVID. Bagi mereka yang pada saat ini bergumul hebat sebagai penderita COVID. Yang juga bergumul hebat keluarga yang mendampingi kekasih mereka di tengah-tengah peristiwa COVID. Tuhan, kiranya Tuhan juga melawat kehidupan mereka, memberikan mereka kekuatan dan penghiburan, dan bahkan memberikan mereka rasa kelegaan. Karena percaya rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami semua adalah rancangan damai sejahtera yang semua-semuanya berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu berjalan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk 1 tahun yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Kiranya di dalam kehidupan mereka menjaga segala sesuatu yang tetap baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah melalui hidup dan karya mereka, mereka boleh tetap juga menjadi Alkitab yang terbuka bagi siapa saja yang mereka jumpai, yang senantiasa menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Memberkati ya Tuhan koordinator sektor 1, 2, dan 3, seluruh presbiter, pelaksana harian majelis jemaat. Kami berdoa juga bagi Ibu Pendeta Ruth selaku Ketua Majelis Jemaat beserta dengan keluarga Bapak Marcel Tengker di dalam tugas tanggung jawab yang ada, dengan segala harapan, dengan segala pergumulan. Kami percaya Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan, Diaken, Penatua, dan juga para pendeta boleh menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini bagi semua perangkat ibadah, tim multimedia, pemandu lagu, pianis, presbiter yang bertugas, sound system, dan semua yang boleh mengambil bagian di dalam ibadah pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semua talenta yang kami punya. Untuk setiap talenta yang Tuhan berikan, kami juga pergunakan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar ketika kami juga akan kembali, Tuhan juga menjaga kami di dalam perjalanan. Tuhan tibakan kami di dalam perjalanan, di dalam rumah kami masing-masing bertemu dengan keluarga. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Dan sepanjang hari ini dengan segala aktivitas dan kegiatan yang akan kami jalani, kami juga menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami alaskan doa kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah dalam percobaan, tetaplah salah kami daripada yang jahat. Sa
Bapak Ibu jemaat yang berada di gereja maupun yang berada di rumah. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Alkitab mengatakan dalam Efesus 5 ayat 20 yang mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara yang beri. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita nyanyikan bait yang kedua dan yang ketiga. Saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah
jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan sumber hidup, seluruh hidup kami sampai saat ini dipenuhi dengan kasih dan berkat yang melimpah. Hari ini sebagai tanda pengucapan syukur, kami memberikan sebagian berkat dan rejeki yang ada pada kami. Ya Yesus Kristus, sumber hidup dan rezeki, kuduskanlah persembahan syukur kami. Urapilah mereka yang mengelola agar dapat digunakan untuk menopang pekerjaan-Mu di tengah dunia ini. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Warta jemaat, mohon kesabaran kita semua untuk mendengarkan intisari warta jemaat pada hari ini Minggu 25 Oktober 2020. 1. Ibadah hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Mario Timbuleng, SSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Paulus Binjai. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih. Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanan dan kegiatan sehari-hari. 2. Ibadah keluarga 28 Oktober 2020 pukul 20 WIB menggunakan tata ibadah dan khotbah lengkap. 3. Ibadah pelkat GP, PKP dan PKB akan dilaksanakan melalui Zoom meeting. 4. Pelayanan di FB GPIB Epata Tanjung Merawa, sapaan malam dengan renungan singkat dimulai pukul 20 WIB setiap hari. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga jemaat yang memiliki kerinduan untuk melayani dapat menyampaikan ke sekretariat kantor gereja atau korsek masing-masing. Diharapkan jemaat dapat mengikutinya melalui live streaming FB GPIB Epata Tanjung Merawa. 5. Ibadah Minggu Pelayanan Anak atau IHMPA secara online dimulai pukul 7.30 WIB. Ibadah Minggu Persekutuan Teruna melalui Zoom meeting pukul 8 WIB. 6. Pembinaan dan pelatihan musik akan diadakan pembinaan pelatihan musik setiap hari Minggu pukul 15 WIB. 7. Diakonia bagi warga jemaat yang ingin ikut serta dalam gerakan kasih COVID-19 dapat ditransfer ke rekening BRI GPIB Epata Tanjung Merawa. 8. Rapat-rapat A. Rapat rutin HMJ dilaksanakan setiap hari Jumat. B. Rapat koordinasi pengurus pelkat. Untuk mempersiapkan kegiatan pelayanan ke depan, maka akan diadakan rapat koordinasi PHMJ dan pengurus pelkat pada hari tanggal Minggu 25 Oktober 2020 pukul 11 WIB. Tempat Gedung Gereja GPIB Epata Tanjung Merawa. 9. Untuk memperlengkapi tim DKV dalam melaksanakan tugas, maka akan diadakan sharing pada hari Sabtu 31 Oktober 2020 jam 5 sore di Gereja GPIB Epata Tanjung Merawa. Diharapkan kehadiran seluruh tim DKP. Majelis Jemaat menyampaikan selamat berbahagia atas warga jemaat yang berulang tahun, baik kelahiran dan perkawinan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga, persekutuan, dan aktivitas sehari-hari. Dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 405 bait 1 dan 2, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah
sertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.